Nestlist YouTube channel. Maaf sebelumnya, apakah suara saya udah kedengaran? Sudah. Oke. Baik, saya mulai aja ya. Yang pertama, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizky. Bisa dipanggil Rizky atau Hairul. Nah, untuk ELM kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Procrastination, A Brief Guide on How to Stop Procrastinating. Nah, materi ini saya ambil dari artikel yang ditulis oleh James Clear. James Clear ini adalah penulis buku yang salah satu bukunya itu berjudul Atomic Habits. Pertama-tama kita harus mendefinisikan apa itu prokrastinasi. Nah, prokrastinasi itu sendiri adalah tindakan untuk menunda-nunda pekerjaan atau hal yang kita ingin lakukan. Nah, prokrastinasi ini tidak terbatas pada pekerjaan saja, tapi bisa juga pada saat kita ingin memulai habit baru seperti berolahraga, tapi kita menunda-nundanya terus. Selanjutnya, kenapa sih seseorang itu bisa melakukan prokrastinasi? Nah, di sini penulis itu berargumen bahwa ada fenomena yang bernama time inconsistency. Nah, time inconsistency ini adalah kecenderungan otak manusia untuk membandingkan reward atau konsekuensi yang langsung didapatkan dibanding reward atau konsekuensi yang masih jauh di masa depan. Nah, contohnya adalah ketika kita didapatkan dua pilihan, yaitu makan makanan sehat atau junk food. Nah, mungkin sebagian orang itu bakal memilih junk food dikarenakan reward yang didapatkan junk food itu lebih cepat dibandingkan konsekuensi dari junk food, yaitu penyakit-penyakit yang masih jauh di masa depan. Selanjutnya, di sini ada procrastination action line. Di sini penulis artikel ini menggambarkan grafik yang sumbu X-nya itu adalah waktu dan sumbu Y-nya itu adalah pain atau penderitaan. Nah, di awal prokrastinasi ini memang penderitaannya kan sedikit, tapi pada saat semakin lama prokrastinasi, maka pain yang dirasakan itu akan semakin tinggi. Nah, pain ini bentuknya apa sih? Pain ini itu bentuknya seperti kecemasan, terus merasa bersalah, atau tidak tenang karena ada tas yang belum diselesaikan. Nah, tapi semakin dekat deadline ya, maka konsekuensi itu akan semakin terasa dan orang itu akan memulai mengerjakan pekerjaannya. Nah, waktu mulai pekerjaan ini bisa kita lihat di sini kalau pain itu akan berkurang. Nah, berkurang di sini karena motivasinya itu meningkat. Nah, maka dari itu yang kita perlu perhatikan di grafik ini adalah pada saat kita memulai sesuatu, maka motivasinya akan datang sendiri. Jadi kunci untuk menyelesaikan prokrastinasi ini adalah membuat diri kita semudah mungkin dalam memulai suatu pekerjaan. Nah, di sini penulis artikel ini memberi 4 solusi yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, membuat reward yang kita dapatkan sesegera mungkin. Terus yang kedua itu membuat konsekuensi yang kita dapatkan sesegera mungkin. Yang ketiga itu ada merancang tingkah laku kita di masa yang akan datang. Dan yang keempat itu adalah membuat task kita lebih achievable. Nah, mulai dari yang pertama itu membuat reward lebih segera mungkin. Nah, di sini penulis itu memberikan kita format atau rumus, yaitu hanya lakukan hal yang kita sukai pada saat melakukan hal yang kita tunda. Nah, di sini contohnya adalah misalnya kita pengen membuat habit berolahraga. Nah, terus kita suka musik. Nah, itu bisa digabungkan jadi hanya dengerin musik atau lagu yang kita suka pada saat kita berolahraga. Nah, itu akan memotivasi kita dalam memulai habit baru itu. Selanjutnya adalah membuat konsekuensi kita lebih cepat datang. Nah, di sini contoh balik lagi kayak habit yang olahraga tadi. Kalau kita susah untuk memulai habit olahraga, mungkin kita bisa janjian sama teman kita misalnya tiap hari Sabtu. Nah, kalau misalnya kita nggak datang kan jadi nggak enak. Nah, konsekuensinya itu lebih cepat datang. Selanjutnya adalah merancang aksi kita di masa depan. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Misalnya pada saat kita prokrastinasi, kita itu seringnya main game di HP atau di komputer.
Nah, mungkin dari sekarang kita bisa mencoba delete game itu yang di HP atau di komputer sehingga distraksi-distraksi itu tidak akan datang lagi. Dan yang terakhir adalah membuat task more achievable. Nah, di sini adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau untuk faktor prokrastinasi itu adalah sulitnya memulai sesuatu. Jadi kita harus membuat memulai sesuatu itu jadi mudah. Nah, gimana caranya? Mungkin task ini kita bisa pecah menjadi bagian-bagian kecil. Seperti contohnya, misalnya kita ingin membersihkan rumah. Nah, kalau satu rumah itu kan agak sulit ya, dan di pikiran kita, wah banyak banget. Nah, kita bisa memecah task itu menjadi kayak misalnya awalnya membersihkan kamar tidur dulu, lalu kamar makan. Nah, begitu seterusnya, karena kalau kita udah mulai sesuatu itu, maka motivasinya akan muncul sendiri. Selanjutnya, kalau tadi kan cara untuk memberhentikan prokrastinasi. Nah, ini biar prokrastinasinya itu kita nggak datang lagi, maka di sini penulis menyarankan yang dinamakan the Ivy Lee Method. Di sini step-stepnya adalah yang pertama itu pada saat di akhir hari kita menulis 6 hal yang ingin kita lakukan pada saat keesokan harinya. Nah, yang kedua itu mengurutkan sesuai dengan kepentingannya. Yang ketiga itu pada saat keesokan harinya hanya kerjakan tas yang di paling atas. Nah, kalau misalnya tas itu udah selesai, lanjut ke tas berikutnya. Nah, setelah itu pada saat selesai hari itu, hal-hal yang belum kita selesaikan bisa kita masukkan ke list baru yang akan dikerjakan keesokan harinya. Nah, 6 hal ini mungkin kita nggak harus 6 ya, tapi disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, di sini penulis itu berargumen kenapa metode ini bisa efektif. Alasannya adalah karena yang pertama itu metode ini simple, tidak banyak peraturan yang bikin pusing. Nah, yang kedua itu kita harus memilih tas-tas yang kita ingin lakukan keesokan harinya. Nah, di sini kuncinya adalah membatasi diri kita untuk nggak kebanyakan tas. Karena kalau misal kebanyakan tas juga bakal malah pusing dan nggak produktif mikirin tas yang banyak itu dibanding kerjainnya. Nah, yang ketiga itu metode ini mengurangi atau menghilangkan kesulitan dalam memulai sesuatu. Nah, karena kan di hari sebelumnya kita udah menulis ya hal yang kita ingin lakukan keesokan harinya. Jadi kita udah tahu nih di pagi hari apa yang harus dilakuin. Nah, yang terakhir adalah kita dipaksa untuk single task. Nah, di sini menurut penulis artikelnya, single task ini lebih baik dibanding multitasking. Karena single task ini kita dipaksa untuk fokus untuk satu hal aja dan berlanjut ke hal berikutnya kalau udah selesai. Nah, mungkin untuk materi hari ini sekian dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada untuk materinya, berarti sangat bagus dalam pemaparannya nih Rizky. Jadi mungkin teman-teman di sini juga sudah sangat paham ya. Sekali lagi terima kasih atas penyampaian materinya hari ini. Kalau misalkan dari teman-teman di sini sudah tidak ada yang ingin menanggapi atau bertanya, mungkin ILM hari ini bisa kita sudahi sampai di sini Rizky dan teman-teman. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Selamat pagi. Terima kasih ya Rizky ya. Terima kasih, Kak.